guess I'm just a playdate to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pengampu Asmawati SAG MPDI dan teman-teman yang berbahagia. Langsung saja saya Miftahul Jannah dengan rekan-rekan saya yaitu Supiati, Fitri, dan Cindy akan memaparkan topik mata kuliah yang sangat spektakuler, yaitu permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jambi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya di Jambi? Bagaimana sih solusinya? Dan apa saja permasalahan aktualnya? Penasaran bukan? Mari kita simak materi ini. Definisi permasalahan. Definisi permasalahan pendidikan di Indonesia, khususnya Jambi, atau problematika pendidikan permasalahan, yaitu baik sebagai ilmu teoritik maupun sebagai ilmu terapan tidak lepas dari permasalahan. Sebagai ilmu teoritik telah terjadi perbedaan-perbedaan konsep dalam berbagai hal yang tersangkut di dalamnya. Sedangkan dalam kegiatan penerapan ilmu tersebut terjadi juga hambatan-hambatan, baik akibat perbedaan konsep yang dipakai sebagai dasar maupun akibat penghambat yang sifatnya teknis. Permasalahan terbagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Masalah pendidikan di Indonesia dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk bidang pendidikan yang berstandar UNESCO yang dirilis pada Kamis tanggal 29/11/07 menunjukkan peringkat Indonesia dalam hal pendidikan sangat turun dari 58 menjadi 62 dari 130 negara. Karena faktornya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Uraiannya bisa dilihat materi yang kami share di grup. Kemudian akan dilanjut lagi oleh teman saya yaitu Supiati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Miftahul Jannah, yaitu masalah pendidikan di Indonesia. Dalam laporan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk bidang pendidikan, United Nations Educational atau Scientific and Cultural Organization atau UNESCO yang dirilis pada Kamis 29 bulan 11 2007 menunjukkan peringkat Indonesia dalam hal pendidikan turun dari 58 menjadi 62 di antara 130 negara di dunia. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengapa kualitas pendidikan kita bernasib sedemikian tragis. Yang pertama, kondisi pemerintah yang sangat kental politis punya peran penting serta signifikan untuk memperkeruh keadaan. Yang kedua, kondisi keuangan negara yang sangat sedikit bisa memperburuk dunia pendidikan, sebab minimnya dana akan menghambat pembangunan pendidikan dalam segala hal, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Yang ketiga, kondisi kota maupun kabupaten serta sumber daya manusia atau SDM yang terbatas sangat memberikan efek buruk bagi mendeknya pembangunan pendidikan. Yang keempat, partisipasi semua pihak juga wajib hadir dalam konteks mendukung program-program pendidikan yang mencerdaskan. Yang kelima, memunculkan sikap sadar terhadap persoalan-persoalan pendidikan harus pula dilakukan semua lapisan masyarakat. Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia, yaitu yang pertama faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik di Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan. Yang kedua faktor eksternal adalah masyarakat pada umumnya, di mana masyarakat merupakan ikon pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan, yaitu sebagai objek dari pendidikan. Banyak faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia semakin terpuruk. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya kesejahteraan guru, yang keempat rendahnya prestasi siswa, yang kelima kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, yang keenam rendahnya relevansi pendidikan, yang ketujuh mahalnya biaya pendidikan,
Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia yang sampai saat ini dirumuskan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama, masalah pemerataan pendidikan, yang kedua, masalah mutu pendidikan, yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan, yang keempat, masalah relevansi pendidikan, sedangkan yang kelima adalah masalah lemahnya manajemen. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan. 1. Solusi masalah pemerataan pendidikan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Cara konvensional antara lain: 1. Membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruang belajar. B. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift, sistem pergantian pagi dan sore. Cara inovatif antara lain: 1. Sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru atau impact system, instructor management by parents, community and teachers. Sistem tersebut dirintis di Solo. 2. SD kecil pada daerah terpencil. 3. Sistem guru kunjung. 4. SMP terbuka atau ISOSA. In school, out of school approach. 5. Kejar paket A dan B. 6. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Solusi masalah mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan. Upaya pemecahan masalah-masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat sebagai fisik dan lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga pendidikan melalui studi lanjut. C. Penyempurnaan kurikulum. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. E. Penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket dan media pembelajaran. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. G. Kegiatan pengendalian mutu, perbaikan manajemen pendidikan, upaya untuk meningkatkan mutu manajemen pendidikan atau sekolah, diterapkannya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah MPMBS. MPMBS ini merupakan alternatif sekolah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan. MPMBS menawarkan kepada sekolah agar dapat menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para siswanya. Dengan adanya otonomi sekolah, menjadikannya kinerja para staf dan pimpinan sekolah meningkat untuk memberikan layanan terbaiknya dalam pembelajaran dan pendidikan. Baiklah, saya Fitri Agustina dengan NIM 209200063 akan melanjutkan pembahasan materi tentang permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Menurut Titra Harjapada, masalah aktual tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah kebutuhan pencapaian sasaran. Dalam pencapaian sasaran pendidikan, kita pasti menghadapi hambatan-hambatan, yaitu sebagai berikut: beban kurikulum sulit untuk dipahami. Kedua, pendidikan afektif sulit diprogramkan. Yang ketiga, pencapaian hasil pendidikan afektif memakan waktu. Dan yang keempat, penilaian hasil pendidikan afektif tidaklah mudah. B. Masalah kurikulum. Menurut Titra Harjapada, konsep kurikulum 1984 memiliki kelebihan karena adanya keluasan antara lain: A. Disediakannya aneka program belajar untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan untuk memasuki lapangan kerja. B. Adanya program inti yang sifatnya nasional. C. Adanya program pusat dan program daerah. Ketiga adalah masalah peranan guru untuk memandu proses pembelajaran murid
ia dibantu oleh petugas lainnya seperti konselor, guru BP, pustakawan, laboratorium, dan teknik sumber belajar. Maka dari itu, waktu itu dapat digunakan untuk melakukan kontak pendekatan manusiawi. 2. Dari sisi pembelajaran, ia mampu mengelola proses pembelajaran sebagai manajer, menunjukkan tujuan pembelajaran, direktur, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran, koordinator, komunikasi murid, dan sebagai sumber belajar komunikasi. D. Masalah pendidikan dasar 9 tahun. Dalam pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun, lebih-lebih pada tahap awal pasti masih banyak hambatannya. Hambatan tersebut ialah yang pertama, realisasi pendidikan dasar yang diatur dengan PP nomor 28 tahun 1989. Yang kedua, kurikulum yang belum siap. Dan yang ketiga, pada masa transisi para pelaksana pendidikan di lapangan perlu disiapkan melalui bimbingan. Saya akan membacakan kesimpulan pada makalah kami pada hari ini, yaitu permasalahan pendidikan adalah permasalahan-permasalahan atau persoalan-persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan khususnya Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan ada dua bagian. Yang pertama permasalahan teoritis dan yang kedua permasalahan praktis. Masalah-masalah Indonesia meliputi sebagai berikut. Pertama, masalah pemerataan pendidikan. Kedua, masalah mutu pendidikan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Dan yang terakhir, keempat, masalah relevansi pendidikan. Demikian penjelasan dari kami. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembuka mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm just a play date to you.